Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali hadir bersama media melalui podcast ini. Kita tidak jauh dari isu pilkada, soalnya apa namanya bahasanya masih seksi lah, pilkada Purwakarta 2024. Nah, untuk edisi kali ini kita akan sedikit membahas mengenai rencana pencalonan Anies Baswedan atau AMBU. Kita tahu bahwa selama ini di beberapa media sudah dipublish bahwa AMBU siap mencalonkan kembali di pilkada 2024 untuk merebut kekuasaan yang kedua, dua periode. Nah, menarik untuk dibahas siapa sih wakil yang akan mendampingi AMBU dalam kontestasi pilkada ini. Nah, saya mengundang 3 narasumber. Sebelumnya memang saya juga mengundang Kang Azhar Kamal atau Kang Mustafa Kamal. Beliau juga adalah pengurus Golkar, tapi satu dan lain hal beliau tidak bisa hadir untuk kesempatan kali ini. Oke, saya bukan perkenalkan ya, karena udah kenal semua mungkin ya. Ini dari sebelah kiri saya, Kang Syarif Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kita tahu sebagai mantan ketua Golkar, mantan ketua DPR Golkar. Jadi ya, kenapa saya undang, karena beliau mungkin sudah tahu lah seluruh Golkar ya sampai tulang-tulangnya gitu kan. Nah, nanti saya akan minta pendapat beliau untuk kondisi Golkar saat ini dalam konteks pilkada Purwakarta, kayak tadi. Kemudian teman saya juga yang selalu nimbrung di podcast, Kang Agus Yasin. Beliau konsen menjadi pemerhati politik Purwakarta dan kebetulan juga mantan kader Golkar, dulu pernah di Dewan menjadi di DPR Golkar ya, di DPR Purwakarta. Selamat siang, Kang Agus. Sore. Sore ya ininya. Oke, sore. Di paling kanan saya ada Kang Asep Irawan atau Asep kita lebih Kurniawan. Asep ya, Asep Kurniawan. Kita mau nanya dengan panggilan Papet. Papet ini untuk ya mungkin khususnya untuk pilkada Purwakarta ditunjuk sebagai juru bicara ya. Juru bicara, jadi layak lah untuk sedikit membahas tentang apa namanya ya konstelasi politik di internal Golkar saat ini. Oke, kita tidak berlama-lama, saya ingin minta sedikit dulu dari Kang Papet. Sejauh ini AMBU ini kan ya perjalanannya gitu kan, pertama siap mencalonkan diri, terus kemudian seperti kita tahu ada semacam kegalauan, kemudian akhirnya apa namanya ya mendeklarasikan kembali lah bahwa beliau siap mencalonkan diri. Terus soal wakil juga kan sampai saat ini masih tarik menarik gitu kan. Enggak ceritakan soal ini, Kang Papet. Baik, terima kasih Kang. Jadi sebetulnya kalau tadi dibilang sempat mundur atau kemudian deklarasi, kan sebetulnya itu tidak terjadi terhadap AMBU itu sendiri. Yang pertama, yang kedua, bahwa hari ini Golkar sedang melakukan politik jalan tengah partai golongan karya. Artinya kan kita ini mengakomodir semua golongan tanpa ada friksi, terus kemudian tidak akan ada perang ideologi di dalamnya yang kemudian memerlukan pemahaman rasionalitas yang menghindarkan nanti konflik horizontal. Dan sementara ketika di pertarungan politik itu kan mau tidak mau, suka tidak suka, dia kawin atau tidak, itu perang ideologis. Nah, Golkar hari ini sedang mengarah ke sana, artinya politik jalan tengah partai golongan karya. Terus kemudian kaitan dengan calon wakil yang akan diusung, sebetulnya kan Golkar hanya mengusung calon bupati. Nah, untuk wakil bupatinya siapa yang mengusung, kan hari ini kita ini ada beberapa kader lah. Ada ya di internal, sebut aja ada Bung Irwan Abdul Rahman misalnya, terus kemudian ada
Ahmad Sanusi atau kita kenal Amor, terus dan yang lainnya, yang kemudian secara kepartaian di dalam kita memang ada tim khusus namanya, dan kemudian tim khusus itu kita tidak bisa publish sebetulnya. Karena ya tahulah dengan beberapa podcast kita yang kemarin juga kan kawan-kawan juga tahu bahwa gerakan kita ini selalu sampai saja ke Kota Subang. Ya, ke Kota Subang. Maka dari itu kalau misalnya sampai emang konsekuensinya apa? Tidak juga menjadi sebuah konsekuensi apapun bagi kami. Yang jelas Golkar ingin, yaitu tadilah tidak ada friksi, tidak ada kanalisasi apapun. Jadi pure murni ketika hari ini kita melaksanakan kontestasi pilkada, ini adalah politik jalan tengah Partai Golongan Karya yang sedang hari ini kita terapkan, yang kemudian tidak ada satu pihak pun yang menjadi friksi yang kemudian menjadi konflik horizontal. Oke, tadi disebutkan salah satu yang akan ya berpotensi menjadi pendamping, salah satunya adalah Irwan Abdurrahman. Gitu. Nah, kita tahu bahwa Irwan Abdurrahman ini juga dalam bursa Pilkada Purwakarta juga muncul. Gitu, betul. Kan? Nah itu atas nama siapa nama Irwan ini muncul? Kalau misalnya Golkar kan secara kelembagaan sudah ya fix ambo gitu. Gimana kamu? Betul. Kalau Irwan, kalau Bung Irwan itu sendiri hari ini kan beliau bergerak untuk dan atas nama pribadi. Walaupun masih kader sekarang. Walaupun sampai hari ini kita beliau ini masih kader dan pengurus Partai Golkar. Dari sisi etika gimana? Dari sisi etika kepartaian. Kalau di sisi etika sebetulnya ini mungkin saja mereka antara ketua DPD dengan Bung Irwan ini melakukan komunikasi dan konsolidasi. Saya juga tidak paham ke arah sana. Yang kemudian kalau kami di Golkar sesuai dengan surat keputusan dari DPP, surat tugas untuk pilkada itu sampai hari ini mengimani bahwa Ambu Ane Ratna Mustika itu sebagai calon kepala daerah yang diusung oleh Partai Golkar. Apa nanti tidak akan terjadi semacam kontraproduktif di dalam internal Golkar? Kalau secara kepartaian tidak, karena memang surat resminya sudah keluar. Surat resminya sudah keluar. Nah terus karena sampai saat ini Kang Irwan Abdurrahman masih di bursa ini masih tetap ada beredar, malah kita lihat bahwa beliau pun masih melakukan manuver untuk mendapat dukungan dari partai politik tertentu gitu kan. Nah, ini dari sisi Golkar sendiri apakah ada semacam pembiaran, memang itu dari sisi organisasi tidak terganggu ya? Kalau dari sisi organisasi ya kan sampai hari ini terbuktilah terjadi pembiaran yang tadi akan bilang Irwan dengan konsolidasi sebagai calon bupatinya atau calon wakil bupati, saya juga nggak paham ke arah mana beliau ini bergerak. Yang jelas yaitu tadilah kami di Partai Golkar sangat terbuka berkaitan dengan siapa yang harus menjadi pendamping Ambu nanti, entah itu Bung Irwan. Kalau misalkan Bung Irwan ini secara politis, secara populis dan elektabilitasnya juga mumpuni, kenapa tidak? Kan politik ini dinamis kan? Baik. Dulu sebagai sebagai mantan anggota ketua Golkar Purwakarta, jadi udah tahu lah seluruh Golkar. Nah, dalam konteks konstelasi politik saat ini, khususnya di internal Golkar, kehadiran Kang Irwan Abdurrahman ini seperti apa, Kang? Pemahamannya sebagai mantan ketua? Terima kasih Kang waktunya. Jadi gimana ya? Sebetulnya ini harus dibenerin sebetulnya. Sisi apa yang Dari sisi keorganisasian juga sebetulnya tidak juga dapat dibenarkan. Harusnya kan partai membentuk tim khusus yang memfasilitasi semua kadernya yang berkeinginan untuk mencalonkan. ada semacam konvensi gitu ya? Ya kalau dulu konvensi lah.
kita jangan pakai bahasa konvensi, pokoknya usaha wayang diberi ruang gitu. Tapi nu mere ruangna anu di jero gitu. Nah harusnya kan seperti itu, jadi tidak juga menjadi bola liar sekarang ya. Bola. Nah terus kenapa sekarang Golkar itu tadi dalam tanda kutip ada semacam pembiaran? Ya sebetulnya kan tidak satu permasalahan sehingga terjadi itu banyak penyebab. Mungkin faktor komunikasi lah, faktor kepentingan lah, kan gitu, atau faktor itu lain golongan orang lah kan gitu loh ya. Hal-hal yang seperti itu yang cenderung terjadi yang nggak di parpol, nggak di masyarakat kan sama aja sebetulnya. Terkait dengan psikologi kan begitu kan gitu. Orang itu kan pasti berbarengan dengan orang yang memang satu paham kan gitu, enak bermain kalau bahasa yang sekarang. Nah untuk membenahi itu harusnya Golkar seperti apa untuk menghadapi soal ini? Sebetulnya kalau yang namanya partai tidak juga kayak ngurusin rumah, misalkan dibenahi gitu, potong sana potong sini, nggak gitu juga. Kalau urusan partai itu kan urusan komunikasi, urusan pengakomodiran. Ya dalam hal ini nggak bisa juga nyalahin Golkar, nggak bisa nyalahin kadernya, nggak bisa. Yang jelas bangunan komunikasinya kayak gimana itu gitu loh. Sehingga misalkan saudara Irwan ini kenapa nggak dia bilang ke ketua, kenapa nggak urun rembuk dulu? Nah, misalkan saya minta tanggapan di jubir Golkar ini dilakukan tidak sih selama ini? Sebetulnya komunikasi itu Irwan membangun komunikasi itu sebetulnya. Nah, cuman kan yang salah di mana? Sebetulnya tidak ada yang salah. Ya, artinya kenapa ketika komunikasi dibangun tapi tiba-tiba muncul dua nama dalam satu partai gitu? Kan dalam sementara yang dimasukkan ke bukan rekomendasi apa ya, yang disampaikan, yang dikeluarkan surat tugasnya. Surat tugas itu kan tidak ada nama Kang Irwan di sana gitu maksudnya. saya belum selesai sebetulnya. Nah itu kan sebetulnya kan sampai hari ini partai yang ada di Purwakarta, di tingkat kabupaten di masing-masing partai, bukan hanya di Golkar saja mungkin, bahwa legitimasi dan kekuasaan serta keputusan ada yang ada di tingkat kabupaten itu nyaris sudah tidak ada hari ini. Kita hanya menganut apa yang diputuskan oleh pusat berdasarkan kriteria yang diputuskan oleh pusat. Nah, di Golkar itu sendiri apa yang harus kita lakukan, sanksi atau apapun itu bentuknya terhadap, misalkan tadi dibilang kenapa tidak ada teguran terhadap Irwan. Kan tidak ada rule yang mengatur itu sampai hari ini di Golkar. Nah, terus kemudian hari ini Irwan memiliki keinginan terus untuk melakukan konsolidasi sebagai calon bupati atau wakil bupati, itu hak politik beliau secara pribadi, gitu. Dan Golkar juga bisa jadi diuntungkan ketika misalnya Kang Irwan mendapat restu dari partai tertentu lah gitu kan, untuk berkoalisi dengan Golkar, itu dimungkinkan seperti itu kan? Sampai hari ini kan yang gencar melakukan konsolidasi terhadap partai, entah itu mereka melalui DPD tingkat 2-nya atau langsung ke Jawa Barat atau bahkan ke DPP-nya, kan hanya Irwan hari ini. Dibandingkan dengan calon-calon yang lain ya, kalau calon-calon yang lain kan masih kena Pak Gelis-gelis, Pak Kasep-kasep. Itu kan positif itu ya? Positif. Mau ditambahkan kan? Lagi dipotong. Terus kita tadi terus Jadi gini posisinya. Nanti ketika kader partai kita itu berhasil atau tidaknya, itu nggak bisa jadi ukuran dan nggak bisa kita juga mengklaim itu, karena memang kader kita itu, kader Golkar itu bergerak masing-masing gitu. Apalagi sekarang saudara Irwan ini kan terlihat di Demokrat ya, terlihat di Demokrat dan sudah memberikan sebuah berkas yang isinya pengunduran diri kan gitu. Artinya kan ini klaiman ini nggak dapat kan gitu, nggak dapat. Mengenai strategi yang tadi ya itu urusan pribadi. Saya kira artinya nggak perlu dibuka. Kalau untuk urusan strategi dia mau nempel di mana kan nggak perlu juga dibuka kalau hal yang kayak gitu. Nah intinya bahwa ya bangunan komunikasi
Jadi dalam hal ini kan tema kita ini wakil bupati ya. Ya. Ambu Ane ini bareng siapa? Betul. Kan gitu ya. Ya, ya. Ambu Ane ini bareng siapa? Wakilnya siapa yang pas? Kan gitu. Ya. Menurut kacamata halayak publik kan gitu. Kan gitu. Nah, ya sekalian aja urusan Saudara Irwan misalkan. Karena itu salah Kang satu. Irwan, Ya. salah satu yang tadinya di Golkar, kepentingan pemilihan ada di Demokrat. Ya memang strategi bagus ketika misalkan hari ini ada di Demokrat, kan gitu. Nanti bisa mewakili Demokrat masuk ke Golkar, kan gitu. Sah-sah saja sebetulnya hal-hal yang seperti itu. Ya cuman yang kita maksud di sini siapa yang pantas? Betul. Ya. Ya kalau bicara siapa yang pantas, kayaknya sih Siapa? susah ya. Gak susah. Nanti saya minta tanggapan ini kriteria seperti apa? Gitu. Dibilang susah karena saya belum mendapatkan informasi dari jubir. Kan ini Kang Papet ini kan jubir, jubir Partai Golkar, gitu loh. Jadi wakil ini yang sudah merapat siapa aja, kan baru kita bisa komentar, kan gitu Kang Rus ya. Baru kita bisa komentar siapa aja nih wakil yang cakep, kan gitu. Yang saya tangkap bahwa Kang Irwan ini walaupun memang di publik bahwa dia akan mencalonkan diri sebagai bupati, tapi ada sinyalemen bahwa dia pun siap menjadi wakil Andi Ratna Mustika. Oh ada bahasa itu? Enggak, tapi saya yang menangkap ya, ada sinyalemen itu. Artinya ketika dia tidak jadi bupati, ya, dia siap sebagai wakil bupati dari Andi Ratna Mustika. Dia punya partai itu tadi yang disebutin tadi Kang Sarip, Demokrat, yang mungkin dalam timing yang tepat mungkin akan ada semacam koalisi. Nah itu saya mau minta tanggapan Kang Agus, kira-kira bisa nggak Kang Irwan ini mampu membawa parpol untuk berkoalisi dengan Golkar gitu? Iya, terima kasih atas waktunya. Persoalan mampu tidak mampu kan kita belum melihat apakah Demokrat berkoalisi dengan Golkar atau enggak, kan gitu kuncinya. Nah, terus gini, terus ketika dia daftar ke Demokrat itu sebagai bupati atau calon wakil bupati, nah itu kan ada ya di dalam itu kan, misalnya gini. Saya akan berbicara tentang tadi dulu ya, sebelum masuk ke wilayah itu. Ini pengalaman ketika pilkada dulu oleh DPRD zaman Pak Bisri itu terjadi. Ketika hasil rapat pleno memutuskan walaupun di bawah inisi ini, tetapi di dalam pleno waktu itu kebetulan saya juga sebagai saksi hidupnya memutuskan ketua, maka itu siapapun yang mencalonkan sudah tertutup. Nah, maka ketika itu Deddy Mulyadi keluar mencalonkan melalui PBB dan PDI. Nah, karena Golkar udah tutup waktu itu. Udah tutup karena udah keputusan pleno ya seperti sekarang. Kalau sudah pleno misalnya Bu Ane ya yang lain ya keluar silakan. Enggak juga karena waktu itu Deddy Mulyadi juga tidak mengundurkan diri. Silakan kan gitu kan. Nah, terus waktu kedua kalinya ketika Deddy Mulyadi juga saya masih ingat di situ Kahuripan diputuskan dalam pleno diperluas, memutuskan bahwa calon bupati itu Deddy Mulyadi, maka yang lainnya ini. Ah, ini kita bicara lagi soal Bandung, Kabupaten Bandung. Ketika istrinya Dadang Nasir mencalonkan, Dadang Supriyata juga ternyata kalah dalam pleno, maka dia keluar maka melalui PKB. Nah, cuma mungkin ada satu etika kalau kita misalnya partai sudah pleno, maka kita ya harus sadarlah, nggak usah. Mungkin kalau Golkar itu kan silahkan mau keluar, silahkan cari jalan sendiri. Ya, tapi kan tetap kalau kita mencalonkan di partai lain ada konsekuensi. Apa? Iya kan harus jadi anggota partai itu. Betul. Oke, ini menarik. Tadi silakan keluar kalau mau keluar gitu. Kang Papet, saya walaupun ini masih sumir ya,
sampai informasi yang saya dengar hari ini, konon Kang Irwan ini sudah mengundurkan diri dari Golkar. Apakah itu udah fix apa belum? Sebetulnya klarifikasi itu dari Ketua DPD sendiri belum ada terhadap saya. Cuman hari ini dengan tadi berseliwerannya berita Saudara Irwan sudah mendapatkan surat mandat, surat tugas ya, surat tugas dari Demokrat. Kami dari Partai Golkar merasa sangat berhasil sebetulnya, dan saya ucapkan selamat kepada Bung Irwan yang kemudian untuk menaikkan popularitas dan elektabilitas. Lagi-lagi hari ini yang dapat surat mandat real, diakui atau tidak, itu adalah kader Partai Golkar. Sementara yang lain yang katanya visi perubahan dan segala macam, mereka hanya mengolah retorika yang ada di bawah, sementara persyaratan administratifnya sampai hari ini juga belum ada yang muncul. Terlepas dari misalkan ini bagus, ini jelek, ini kurang bagus atau ini kurang strategis, faktanya hari ini yang sudah mendapatkan surat tugas di Kabupaten Purwakarta itu cuma 2, Haja Ana Ratna Mustika dengan Bung Irwan Abdul Rahman. Berarti Kang Irwan ini calon wakilnya selangkah lebih maju ya? Selangkah lebih maju dibandingkan dengan dan calon wakilnya kali gitu ya. Bisa jadi. Dan itu tidak menutup kemungkinan karena soalnya kan politik bahasannya ini siapa yang layak jadi calon wakilnya aneh. Kalau siapa yang makanya layak, dikejarnya ke situ. betul. Kriteria kami sederhana. Yang layak mendampingi Ambu Ane itu adalah bacalon yang memiliki elektabilitas, popularitas itu udah menjadi hal yang harus dan wajib. Nah, kriteria itu ada nggak di sosok Irwan Abdul Rahman? Selain dari nama Ambu Ane Ratna Mustika, yang lain kan sampai hari ini belum juga teruji popularitas dan elektabilitasnya. Silakan oleh kawan-kawan buka berapa popularitas yang mereka miliki hari ini dan elektabilitasnya. Maka kalau berbicara siapa yang layak menjadi pendamping Ambu di Pilkada, ya dia yang memiliki surat mandat dan surat tugas. Ya. Syarat untuk menjadi paslon kan itu tadi yang suku katanya berairan dengan tas gitu, ya. Popularitas, elektabilitas. Okay. Isi tas perlu nggak untuk menjadi paslon Golkar? Iya, saya rasa kan kalau itu adalah satu syarat yang dituangkan juga dalam PKPU. Kenapa kita harus melaporkan dana kampanye? Berarti kan perlu biaya di sana kan? Ya sangat. Kalau berbicara hari ini kontestasi ya, kontestasi politik di 2024 yang sangat luar biasa ini, kan bukan kos yang kecil. Oke, itu menarik. Kaitannya dengan isi tas kan, dengan ya materi untuk kos politik ini kan ada informasi mengatakan bahwa Ambu ini menunggu lamaran lah dari calon wakil kan, selain tadi disebutkan kapabilitas, kemudian popularitas, juga untuk finansial lah gitu. Nah, dari sosok-sosok yang sekarang jadi bursa ini, kira-kira mana yang lebih mendekati untuk memenuhi kriteria itu kan? Jadi saya kebetulan kan nggak pernah ngecek rekening mereka ya. Rekening para calon. Oh iya. Para calon. Saya nggak ngerti juga nih, Bung Irwan punya duit berapa gitu. Terus Bapak Ipan Kuntara uangnya berapa? Yang diindikasikan ke Golkar itu kan Bung Irwan, terus Bapak Ipan Kuntara, terus siapa lagi? Om Jen juga masuk itu. Om Jen ya, mau masuk itu calon wakil. Betul. Oh itu calon wakil. Ini sulit diprediksi ini urusan-urusan nominal ini, tapi memang sebuah kemutlakan ya yang namanya biaya itu harus siap. Ya, gitu, ya harus artinya siap. dari sosok yang sekarang beredar, kira-kira mana yang lebih mendekati gitu? Kalau ditanya kayak gitu susah jawabnya. Jadi susah jawabnya, kenapa? Karena memang gimana ya? Yang konkret punya duit seperti itu kan susah juga DP. Kalau misalkan kita bicara, oh itu ada di Ipan Kuntara misalkan kan gitu. Saya juga pernah dengar malah katanya Ipan Kuntara cuma di angka 5 miliar. Tapi denger kan, ini kan info.
info dari luaran ini, info yang nggak jelas, tapi ada bahasa itu. Kalau Bung Irwan kan belum keluar candaan-candaan angkanya kan belum keluar di angka berapa dia. Kan belum diintip belum. Intip juga susah. Terus sekarang Binjen misalkan, Binjen juga kan sulit. Malah kalau ke Binjen isunya kan Binjen lagi kekurangan anggaran kan gitu isunya. Kan susah dipegang. Masa kita mau nggak sopan mau nanyain? Oke, ngomong soal Binjen tadi Kang Kopet bilang bahwa salah satu yang ada yang Ustaz tambahin boleh dikit ya. Jadi justru gini, ini kan manuver Ambu ini kan cukup lumayan indah ya. Menari-nari sambil menunggu calon wakil. Kan gitu. Sampai hari ini kan calon wakilnya belum bisa dikatakan belum ada yang fix ya. Terus ada juga informasi bahwa Ambu ini nunggu dulu calon dari mantannya siapa yang mau dimainkan kan gitu. Kan gitu. Cuma saya ada kekhawatiran. Kekhawatiran jangan-jangan nunggu nanti kehabisan waktu. Ujung-ujung terus ini iya, semakin bergulir ujung-ujungnya nanti calon wakilnya nggak ada. Oke kan, jadi salah satu yang disebut nama itu nama Binjen gitu kan. Nah, saya minta tanggapan Kang Agus. Apa mungkin pada saatnya nanti misalnya ternyata Ambu ini disandingkan dengan Binjen? Dalam hal politik kan mungkin saja. Dari sisi mana? Ya dari sisi mana, karena kan Ambu itu tinggal 1 periode lagi. 1 periode kan. Jadi dia bisa saja interest dengan kalau dia disandingkan dengan Ambu. Karena berikutnya dia kan yang punya peluang yang besar kan gitu. Nanti juga akan terdongkrak elektabilitas dia karena dia sudah masuk di dalam lingkaran kekuasaan, mau tidak mau kan gitu kan. Nah, jadi tidak ada hal yang tidak mungkin. Masalahnya kan sekarang ini lagi pada ingin jadi bupati, sedangkan bupati itu ramainya, wakil bupati nggak ada. Nah, berbicara tentang saya tadi, maaf ya, kalau tidak sepakat dengan bahwa Ambu itu misalnya santai-santai, karena Ambu itu nggak kerja, yang bekerja itu timnya komunikasi gitu kan. Nah, dia duduk manis. Karena sudah punya modal elektabilitas dan popularitas. Nah, tinggal mungkin ya timnya juga nggak terbuka kan. Mereka itu berdiskusi dengan politik kan kita tidak tahu. Iya kan? Nah, karena sebenarnya sederhana. Ambu itu tinggal butuh 1 kursi sudah selesai, 2 kursi sudah selesai. Nah, ya, juga dia menunggu dari Subang, saya pikir tidak. Saya pikir tidak, justru itulah hanya bahasa-bahasa di luaran yang tidak tergambar bagi saya. Itu biarin aja lah, mau dari Subang bagaimana, yang terpenting sekarang itu bisa menang, bagaimana itu menang gitu aja. Oke, Kang Papet, ada nggak kesepahaman dengan Kang Agus Yassin tadi? Soalnya kenapa saya pertanyakan itu, antara artinya kemungkinan Binjen dengan Ambu, karena kalau saya lihat sampai saat ini dua sosok ini ada dalam 2 kutub yang berbeda gitu kan. Nah, betul bahwa politik itu apapun yang terjadi bisa aja terjadi. Menurut Kang Papet dari logika yang ada seperti apa nih penilaiannya? Untuk disandingkan dengan Kang Binjen. Betul. Jadi gini, Kang Binjen juga kan terlahir dalam satu rahim yang sama. Beliau juga kan sebetulnya waktu itu jadi ketua Bapilu ya. Bapilu Partai Golkar ya? Nah, kemarin kan Pak Bapilu Partai Golkar yang hari ini juga sebetulnya sedang berdiaspora. Oh, zamannya. Jadi ini ada di mana, ini ada di mana, yang kemudian nanti bersatu. Bisa dilihat nanti bahwa yang dapat rekom dan surat tugas itu semuanya kader Golkar. Nah, tinggal ya itu tadi, siapa yang pantas ya yang dapat rekomendasi lah. Kalau hari ini baru sampai dengan surat tugas, kan belum sampai dengan rekomendasi. Kita juga harus berhitung koalisi Indonesia Maju, koalisi yang perubahan yang kemarin 01, 02, 03, dan saya yakini itu akan sampai ke daerah. Karena bagi Kim sendiri mungkin 20% suaranya Pilpres itu ada di Jawa Barat. Mungkin nggak mereka ini memecah
koalisi yang ada di bawah demi sebuah hasrat kepentingan politik yang nggak jelas mengorbankan konstituen yang begitu banyak. Oke. Oh, jadi mungkin berarti sama Pak Ada yang Bije. mau tambahin? Kalau bagi saya, urusan politik itu ya urusan yang kekinian, urusan yang paling terdekat memahaminya. Yang ada di depan mata gitu. Iya, yang di depan mata, enggak juga ngawang-ngawang terlalu jauh kan gitu. Mengenai perubahan-perubahan prinsip ataupun apa yang dilakukan oleh para politisi itu, ya sebetulnya kan bisa dilihat dari sekarang ini perjalanannya seperti apa mereka. Misalkan contoh tadi persoalan Binjen apakah bisa menjadi wakil AMBU? Ya emang dalam politik memang benar. Tidak ada yang tidak mungkin, semuanya mungkin. Permasalahannya yang namanya bermain politik itu kan tidak cukup menang. Urusan irisannya di dalam bisa masuk atau enggak. Kan gitu. Semuanya juga kepentingan. Kepentingannya nyambung enggak, kan gitu. Itu kan bacaannya itu. Nyambung nggak kepentingannya? Ya kalau kepentingan nggak nyambung juga Binjen pasti nggak bakalan diterima. Ya selama ini kan kita tahu yang nggak nyambung kepentingannya. yang kita tahu bahwa di gambar-gambar kan ada 3 poros. Katakanlah poros Subang, poros Cianjur, dan poros Purwakarta. Kalau misalnya ini berandai-andai ya, kalau misalnya seandainya AMBU ini bersanding dengan Binjen, apakah masih berlaku istilah 3 poros ini? Ya enggak lah, Enggak bakalan kalau misalkan Gerindra Golkar bersatu, kan gitu. Posisi Gerindra Golkar artinya kan AMBU dengan Binjen dalam hal ini yang sama-sama calon bupati, salah satu diantaranya ngalah. Misalkan yang satu jadi wakil. Ya enggak lah, posisi yang nggak bakalan 3 poros. Konstelasi akan berubah dong, konstelasi politik. Gimana ininya? Iya, yang namanya politik itu dinamis. Kadang-kadang tidak sama dengan di atas, kalau di bawah menurut kondisi kekinian. Kalau Kang Sarip bilang gitu ya. Berbicara tadi memang kalau dilihat mungkin saja, saya bilang mungkin karena beda lah ketika dia berhitung daripada kita nyalonkan ke sana enggak ke sana kan biasanya kan gitu kan. Artinya ya apapun lah, karena kan ini kan kekuasaan. Ini berbicara tentang kekuasaan. Nah, masalah nanti nyambung tidak nyambung kan bisa saja disambungkan, bisa aja jadi menyambung yang asalnya tidak nyambung gitu kan. Nah, cuma mungkin yang dipikirkan ini kondisi realitas yang sekarang berkembang seolah-olah nggak bakalan nyambung gitu kan. Nah, karena nanti penentuan bupati dengan wakil bupati itu dalam tataran pembicaraan antar partai koalisi kan. Nah, siapa yang ini kan misalnya tidak menjadi jaminan, misalnya Golkar 9 misalnya, kalau bukan AMBU yang nyalonkan ya Golkar 9 masuk Demokrat karena ada Demokrat 3 ya? 3 misalnya ada komitmen yang lain, bisa saja yang 3 jadi calon bupati, yang ini wakil karena AMBU tidak nyalon. Tapi kalau yang namanya AMBU nyalon itu secara logika, secara etika juga nggak mungkin dong kalau dia nyalon jadi wakil bupati kan, kemarin jadi bupati, itu saja. Oke. Kang Papet, ada semacam deadline nggak untuk menentukan pasangan AMBU? Kalau untuk deadline kan sampai hari ini kita tidak ada deadline untuk melakukan komunikasi politik sampai batas akhir masa pendaftaran. Agustus ya? Betul, pendaftaran ke KPU itu kan tidak ada deadline untuk komunikasi politik atau membangun komitmen politik. Terus sampai hari ini sebetulnya kami sudah mengantongi calon wakil yang akan kita usung. Sudah ada nama? Sudah ada nama. Ada beberapa nama? Sudah. Ya mungkin kan calon-calon bupati atau wakil bupati yang hari ini sedang melakukan konsolidasi, yang sudah merasa mungkin mereka senyum-senyum. Dan kami tidak itu mekanismenya seperti apa? Apakah nanti dia digodok lagi atau akhirnya dikucukkan satu orang, seperti apa? Akan kita lihat nanti di surat rekomendasi. Akan kita lihat nanti di surat rekomendasi, yang mohon maaf juga saya tidak bisa buka lebar di sini karena memang betul. Tapi yang jelas sampai hari ini kita sudah pegang nama-nama calon wakil bupati untuk. Tanpa menyebutkan nama, ada berapa nama yang ada 4. 4 nama. Betul.
apa namanya cluenya mungkin yang sekarang di bursa lagi rame ya. Betul. Atau di luar itu ada yang tiba-tiba bisa jadi kan Golkar bikin kejutan misalnya. 3 dari bursa, 1 di luar. Di luar misalnya. Kira-kira siapa? Nggak usah sebutin nama doang, nggak usah sebutin nama. Nah, kriteria yang sebetulnya kalau nggak disebutin nama, kita nggak memberikan pembelajaran politik ke yang dengerin kita. maksudnya kudu Ya seharusnya kan begitu. Tapi kan mungkin strategi. Enggak kan Ya, mungkin bukan ada pemikiran dari pihak Golkar karena calon-calon ini belum ada calon wakil bupatinya belum ada jaminan dari partai-partainya. Betul. Itu kalau sudah ada jaminan mungkin Ya tinggal dibuka. dipilih aja tapi nggak ada jaminan kan gitu. Susah-susah. Jangan, kan masing-masing. Justru saya curiga jangan-jangan nggak ada. Oh, enggak. Kalau itu malah kami yang lebih pede hari ini. Kan surat tugas sudah jelas nih, Gambu sebagai calon bupati yang diusung oleh Partai Golkar hanya tinggal menentukan wakil. Nah, yang lain jangan kan berbicara siapa calon bupati dan calon wakil bupatinya, rekomendasi aja belum punya kok. Saya yang jadi moderator deh. Kira-kira dari antara yang ada. Ini kan pembahasannya. Oke. Siapakah yang pantas? Nama Oke. yang pantas kan harus ada nama orangnya ya. Kan gitu. Tapi mungkin belum Siapa? timing, Ini, Jadi saya- judulnya saya- kan nggak enggak. kejawab ini judul. Dia kan saya ngebela dia. Judulnya kan nggak kejawab. Coba jawab judul itu. Etika partai belum ada pleno nggak bisa ngomong. Terus cara menyelesaikan topik hari ini seperti apa? Topik hari ini ya dibawa ke Ya tadi saya bilang. Jadi tutup aja dulu pembahasan ini. Enggak seperti itu kan saya tadi sudah kasih Tutup clue-nya. dulu. 3 Ayo, yang jangan hari jadi ini, apa-apa. 3 yang hari ini sedang berjalan, 1 dari luar. Itu 1 clue-nya. Yang kedua, bahwa siapa yang pantas dan layak menjadi calon wakilnya Ambu Wane, yaitu tadi yang memiliki surat mandat dan rekomendasi. Ya itu mah normatifnya. Oh ya nggak normatif, Bos. Semuanya Itu juga- persyaratan khusus. Ya iya maksudnya normatif ya memang syaratnya itu. Ya sekarang kalau kita berbicara yang Maksudnya urusan karakter. Nah, gitu loh. kalau karakter semuanya juga pasti capability-nya gimana itu yang itu perlu pasti jawaban. semua partai Apa subjektif? meng-hide semua persyaratan itu pasti normatif. Ya sekarang versi jubir deh. Jangan versi orang lain, versi jubir. Siapa yang kira-kira Ya kan clue-nya sederhana dari awal bahwa visi keberlanjutan Jangan Partai ngomongin Golkar. bensin, kalau mobil jalan ya itu mah wajib. Oh enggak. Mobilnya harus pakai enggak. bensin. Karena hari ini kita sedang tidak dalam posisi nanjak, kita sedang dalam posisi turun. Ya, kalau- Nggak pakai bensin pun kita jalan mobil kita. Bukan, maksudnya gini, itu kan hanya analogi. Jangan sampai begini. Itu urusan handphone harus dicas. Ya kabehan pengen kudu dicas. Ya pokoknya calon-calon bupati ayeuna mah gara ranteng kara rasep Itu siapa yang saroleh. paling ganteng kan gitu pertanyaannya punya acara ini. Kan gitu. Siapa yang paling ganteng Iya kira-kira? kan sekarang kalau Apakah berbicara Bung Irwan? Apakah Ipan Kuntara itu aja? ya dulu. kalau hari ini kita berbicara dengan fakta yang layak dengan Ambu Wane hari ini ya saudara Irwan. Oh Irwan, bukan bukan Iya, Ipan kan? Kuntara bukan. Siapa? Bukan Ipan Kuntara. Ivan Kuntara komunikasi terbangun. Ah. Tapi kan beliau ini mau pakai perahu apa? Oh nggak jelas perahunya. Ya tidak ada komunikasi beliau ini mau pakai perahu apa. Oh, Ya semuanya juga ingin yang kemarin tuh yang daftar tuh kan Ipan Kuntara ya. Terus namanya ada Awal Bijen kan bukan daftar, dia mah dicantumkan dalam. Oke. Kan gitu. Terus siapa lagi? Ada Farel ya? Farel ada nggak sih? Farel. Farel kan posisinya juga bukan daftar, tapi Oke. itu dicalonkan ya apa diusung gitu loh ya. Tapi ini kan ini nggak ada. Yang ada kan tinggal Ipan Kuntara gitu ya. Tuh. Ceritanya. Berarti kan Ipan Kuntara, Bung Irwan kan posisinya menusuk dari bukan menusuk, hadir dari kejauhan sekarang itu. Ya. Semakin mendekat sekarang ini. Tapi kan belum juga posisinya seperti Ipan Kuntara yang namanya udah dibawa ke sana. Bahkan saya dengar katanya Yadi juga masuk. Kan gitu. Yadi Ya, masuk. Bapak ini lebih tahu ya. Kan tidak harus Berarti dari empat itu emang mungkin ya itu tadi. Betul. Itu Yadi kan mau masuk posisinya. Dikhawatirkan Bu Ane katanya kan nggak nyalon. Gitu loh, maka Yadilah nanti sama Ipan Kuntara yang berenang berdua tuh. Oh. Karena diasumsikan kan punya anggaran kan gitu.
Cuman itu kan kalau misalkan Bu Ane nyalon, kalau Bu Ane nyalon, Yadi ini kan jelas dia maunya bupati. Nah, Ipan Kuntara posisinya adalah terima-terima untuk posisi di wakil gitu loh. Kan berarti kan diasumsikan tinggal dua nih, Irwan, Ipan, kan gitu. Nah dari sisi elektabilitinya kan gitu. Kalau populernya itu bukan partai, tapi dari karakternya kan gitu. Itu seperti apa? Itu kan urusan jubir sebetulnya harus menginformasikan terlebih dahulu. Makanya kalau jubir ada sekarang ini banyak hal yang disampaikan, tapi kan ada batasnya tertentu mau timing atau strategi bisa. Ya nggak juga kalau di acara kan itu inginnya Bapak ini. Ya oke, masyarakat juga banyak yang nunggu. Ya, siap. Nanti mungkin episode selanjutnya mungkin akan lebih terbuka, oke? Nanti jadi ya kita kalau sudah ada penetapan baru diomongin. Perlu lain bocoran itu banyak. Oke, waktunya kita udah habis. Terakhir deh saya kasih kesempatan closing statement lah, setengah menit ya, gimana soal tema khusus untuk tema sekarang, siapa yang layak dan pantas untuk mendampingi Bu Ane Ratnamustika. Tentu tidak juga menafikan bahwa populer Bu Ane itu di 90, elektabilitinya di 44 terakhir, itu versi dari salah satu partai yang bikin survei. Tetap bahwa semua itu tidak akan jalan apabila salah satu persyaratan tidak terpenuhi, yakni mengenai untuk melancarkan semua pergerakan sekarang tentu perlu dengan biaya yang sangat tinggi. Nah barangkali sosok itulah nanti yang akan menjadi pendamping Bu Ane Ratnamustika. Saya yakin titik itu yang lebih diberatkan karena untuk Bu Ane di 90 itu susah, belum ada yang ngejar dari belakang, masih pada jauh surveinya. Siap. Kali ya, kalau berbicara tentang yang paling layak, memang yang terpenting bagi Bu Ane itu bisa mengcover kekurangannya. Artinya di sini kalau tadi elektabilitas dan popularitasnya sudah, kalau Bu Ane itu di atas rata-rata di yang lain. Nah, tinggal bagaimana pendampingnya nanti bisa mendukung. Misalnya kan kalau ada hitungan, kalau bupati 60% berarti dia harus 40% mendongkrak kan gitu, supaya jadi 100%. Supaya 100% kan gitu kan. Jadi nanti nggak capek lah. Nah, ini soal karakter ya kita tinggal lihat-lihat saja bagaimana kalau yang namanya karakter calon bupatinya begini harus diimbangi dengan yang gimana. Kita sudah bisa membaca yang layak itu yang bagaimana. Tidak bisa dipaksakan yang orangnya nanti bisa jadi matahari kembar kan. Nah, itu saja. Oke. Anggap terakhir. Siap. Terima kasih bahwa hari ini Golkar sedang menjalankan politik jalan tengah Partai Golongan Karya, di mana kita mengakomodir semua golongan, menghilangkan perang ideologis yang memerlukan. Jadi dijamin nggak ada friksi. Nggak ada friksi. Memerlukan pemahaman dan penjelasan ideologis rasional yang kemudian tidak menjadi konflik friksi secara horizontal. Terus yang berkaitan dengan ambu nyalon atau tidak sudah terjawab hari ini dengan beberapa statement yang kemarin kawan-kawan baca, dengan surat tugas yang dikeluarkan oleh DPP, bahwa yang bisa menghentikan Ambu Ane tidak mencalonkan diri sebagai kepala daerah Kabupaten Purwakarta itu cuma dua. Satu ketua DPD Provinsi Jawa Barat, keduanya ya ketua DPP Erlangga Hartarto. Itu saja mungkin. Sip. Oke, terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Jangan kapok, nanti episode selanjutnya politik jalan tengah. Politik lebay. Oke. Demikian edisi untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.